Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita hendak merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan menurut bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2023 dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Mari saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menikmati sukacita hidup sebagai keluarga adalah dambaan kita. Dan kita tahu pula bahwa kehidupan keluarga memang tidak lepas dari berbagai dinamika kehidupan. Kadang relasi yang dibangun selama ini menjadi kendor oleh karena situasi dan keadaan tertentu. Apakah karena faktor ekonomi, sikap dan cara pandang anggota keluarga? Bahkan mungkin pula ada pihak lain yang mengganggu dan faktor-faktor lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari kisah Rut dan Naomi dalam bacaan kita hari ini. Kisah ini adalah kisah seorang janda muda yang hidup bersama dengan mertuanya yang juga adalah seorang janda. Kisah tentang kesetiaan dan pengorbanan. Rut, orang Moab, telah menjadi menantu Naomi yang adalah orang Israel ketika Rut kawin dengan anak Naomi. Kematian suaminya sebenarnya memungkinkan Rut untuk pulang kepada keluarganya dan bahkan pulang dan mendapat perlindungan di rumah suaminya kelak. Dan Naomi memang mengatakan itu di ayatnya yang ke-9. Kita baca. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Mendapat perlindungan di rumah suami. Kata perlindungan, saudara-saudara, diterjemahkan dari bahasa Ibrani menukha, yaitu tempat perlindungan yang selamat. Ini mengandung arti bahwa bersama suami di rumahnya itu menjadi tempat yang sangat aman bagi seorang istri. Di rumah suami, seorang istri mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Martabatnya dihormati. Saudara, bagaimana dengan kita? Rumah kita telah menjadi tempat yang sangat aman, nyaman dan menyenangkan bagi istri. Atau juga rumah kita telah menjadi tempat yang sangat aman, nyaman dan menyenangkan bagi suami kita. Saya berharap demikian dan tentu kita pun demikian pula berharap. Saudara, Naomi memang berharap demikian. Rut akan mendapatkan itu bila ia pulang ke keluarganya. Tetapi apa yang terjadi?
Ternyata Ruth memilih untuk tetap mengikuti Naomi bila Naomi akan kembali ke Bethlehem. Apa yang dikatakan Ruth? Dalam ayat 16 dikatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, sebuah komitmen yang luar biasa. Setia kepada pertalian keluarga yang begitu kuat. Bersedia menyembah Tuhan yang disembah Naomi. Dan bertekad hanya maut yang dapat memisahkan pertalian kasih menantu dan ibu mertua. Luar biasa, saudara-saudara. Dari sini kita juga belajar apa artinya menjadi keluarga. Keluarga bukanlah sebuah ikatan kontrak para pihak dengan satu kepentingan dan tujuan. Bila kepentingan dan tujuan sudah berbeda, maka bubarlah keluarga ini. Tidak demikian. Keluarga adalah sebuah ikatan kasih. Ikatan kasih yang tak akan kendor hanya oleh karena peristiwa, keadaan, dan situasi tertentu. Kasih yang tulus selalu menuntut pengorbanan demi terpeliharanya hubungan dan relasi yang bermutu dan berkualitas. Kita juga belajar ternyata kasih yang tulus itu betul-betul tidak menuntut balas. Lihatlah Ruth tidak mendamba balasan atas hubungannya dengan Naomi mertuanya. Setia adalah manifestasi dari hubungan kasihnya dengan Naomi, sang mertua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hidup keluarga yang terancam bubar ataupun dalam situasi kritis hubungan-hubungan mereka hari-hari ini. Hanya karena anggota keluarga menuntut balas atas apa yang ia berikan dan tunjukkan. Relasi katanya akan terpelihara asalkan harus menyumbang dan berkontribusi secara finansial. Saudara, bila demikian, maka sesungguhnya itu hanyalah sebuah hubungan yang semu dan kering yang sementara dibangun. Sebab lama-lama akan layu, patah, dan hilang. Saudara, berapa banyak relasi anak dan orang tua, menantu dan mertua terancam retak hanya karena masing-masing pihak berdiri di atas keangkuhan dan keegoisannya agar didengar dan dihargai. Kadang keluarga tidak menjadi tempat di mana semua orang mendapatkan kehangatan dan penerimaan. Justru menjadi tempat di mana penghargaan dan apresiasi menjadi sepi dan berganti dengan penolakan dan intimidasi. Saudara, jadikanlah keluargamu menjadi tempat terindah di dunia ini, mengalahkan tempat-tempat indah di dunia ini. Amin. Saudara-saudara, Ruth adalah profil wanita yang pantas dicontoh. Yang bukan hanya dicontoh oleh para wanita orang percaya, tapi juga laki-laki orang percaya. Bukan begitu? Ruth adalah profil cinta yang sesungguhnya. Cinta seorang anak mantu terhadap ibu mertua. Bukan cinta sesama jenis, tapi cinta untuk membangun kehidupan yang bernas dan harmonis.
Ruth telah menunjukkan komitmennya sebagai perempuan asing yang mengikuti Allah Israel. Keputusan besar yang dibuat, yang berangkat dari hubungan kasih yang telah terbangun selama ini bersama Naomi sang mertua. Saudara, Ruth orang Moab mencintai dan mengasihi Naomi. Demikian pula Naomi orang Israel menerima dan mengasihi Ruth. Sebuah kehidupan yang sangat indah, yang mengabaikan latar belakang dan dari mana engkau datang. Saudara, bukankah Tuhan juga telah melakukannya untuk kita? Menerima kita apa adanya dan bersama-sama dalam pengharapan hidup bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih Ruth kepada Naomi dan penerimaan Naomi terhadap Ruth adalah model keluarga, sekaligus model dari sebuah hubungan antar sesama yang sesungguhnya. Maukah kita mewujudkannya? Sesungguhnya saudara-saudara, kasih itu ada dalam diri kita yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Sekarang tinggal kita yang mau menunjukkannya. Sikap menerima itu ada pada kita. Tinggal kita yang mau mewujudkannya. Kasih menjembatani perbedaan. Kasih membuat kita sama-sama melihat dan merasakan karya-karya Tuhan yang mengubahkan hidup kita ini. Hanya dengan kasih seperti itu, kita dapat menjalani hidup dalam situasi apapun kita. Ketika kita susah atau senang, di waktu sehat ataupun sakit, di waktu berkelimpahan ataupun berkekurangan, janganlah mengendorkan kasih itu. Bangunlah relasi dan hubungan karena kasih akan terus menguatkan kita. Menguatkan satu dengan yang lain sambil percaya. Tuhan selalu bekerja dalam setiap musim hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk terus menikmati dan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Tuhan pasti memberkati kita. Dan firman-Nya pasti mengubahkan hidup kita. Amin.